Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askarullah Ramadan Syapatama Putra, NIM 1118480000011. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori label dan teori konflik pada mata kuliah kriminologi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada teori label. Tokoh penting dalam pengembangan teori label ini adalah Howard Saul Baker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal tahun 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Pembahasan teori label ini menekankan pada dua hal, yaitu yang pertama, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label. Yang kedua, pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Howard Baker, kejahatan sebagai hal yang problematik dan merupakan batasan masyarakat. Sebab, ukuran-ukuran atau norma-norma yang dilanggar tidak bersifat universal dan tidak dapat diperubah. Penyimpangan ini terjadi melalui putusan sosial terhadap individu oleh orang-orang yang hadir di situ. Kelompok sosial lah yang menciptakan dengan membuat aturan-aturan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut adalah penyimpangan. Nah, dikenakannya peraturan tersebut kepada orang-orang tertentu dan diberikan label kepada mereka sebagai orang-orang yang menyimpang. Kejahatan ini bukanlah kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh orang, melainkan sebagai sebuah akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar. Nah, telah menjadi kesepakatan juga bagi para penganut teori label bahwasanya proses pemberian label ini merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, adanya label ini akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Dan yang kedua, adanya label ini mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Yang menjadi permasalahan menurut teori label ini adalah reaksi dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, ketika seseorang diberi label akan merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya itu telah mengetahui perbuatannya. Dan hal ini juga sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi. Nah, reaksi dari pemberian label ini kepada seseorang akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Nah, setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Efek pemberian label ini menurut Lemert telah disebut sebagai secondary defense. Apa itu secondary defense? Secondary defense ini adalah penyimpangan sekunder, yang mana penyimpangan sekunder ini merupakan tahapan dari teori pembentukan identitas yang menyimpang. Nah, apabila orang tidak taat akan label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut justru akan merealisasikan label yang melekat pada dirinya. Misalnya, seseorang yang dicap sebagai pencuri dan tidak disukai oleh masyarakat di lingkungannya, maka ia akan berusaha untuk menjadi pencuri. Ada dua dalil yang diajukan dalam teori Howard Baker, yaitu yang pertama, kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan barang siapa melanggarnya akan menghasilkan penyimpangan. Dan yang kedua, perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh orang-orang diberi cap demikian. Edwin Lemert juga membedakan tiga bentuk penyimpangan. Yang pertama, individual deviation, yaitu timbulnya penyimpangan dari tekanan psikis dari dalam. Yang kedua ada situational deviation yang merupakan hasil dari stres atau tekanan dari keadaan. Dan yang ketiga ada systematic deviation, adalah pola-pola dari perilaku kejahatan yang menjadi terorganisirnya dalam subkultur atau sistem tingkah laku. Nah, Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer dengan penyimpangan sekunder.
Nah, penyimpangan primer ini adalah tindakan awal dari pelanggaran yang dianggap timbul karena berbagai hal dan oleh pelaku dipandang tidak berarti bagi kepribadiannya. Sedangkan penyimpangan sekunder ini adalah penyimpangan yang terjadi apabila pelaku mengatur kembali ciri-ciri sosiopsikologisnya di sekitar peranan perbuatan menyimpang. Nah, penyimpangan sekunder ini seringkali menimbulkan proses umpan balik, di mana pengulangan tindakan penyimpangan akan meningkatkan tindakan penyimpangan dan mencapai puncaknya dengan penerimaan atas status sosial menyimpang baginya serta usaha-usaha dari yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan peranan yang diberikan. Nah, teori label ini diklasifikasikan sebagai teori mikro karena teori label ini memusatkan perhatiannya pada efek reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang. Yang kedua, teori konflik. Nah, teori konflik ini adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang pidana dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat. Nah, di sini saya mengambil contoh, yaitu contoh masyarakat Amerika Serikat, di mana masyarakat Amerika Serikat ini itu bersifat pluralistik. Artinya yang dimana mereka ini mementingkan yang namanya ras, etnik, agama, dan kelas sosial. Nah, jadi teori konflik ini menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Nah, mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih besar juga dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Nah, tokoh-tokoh teori konflik ini adalah Austin Turk, Ken Bliss, R.B. Seidman, Queenie, dan Karl Marx. Nah, menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus. Pemikiran teori konflik ini berakar dari teori sosial Jerman, seperti Hegel, Simmel, dan Weber. Nah, bentuk teori konflik ini terdiri atas dua bagian. Nah, yang pertama teori konflik konservatif dan yang kedua ada teori konflik konservatif. Yang kedua ada teori konflik radikal. Nah, pertama ada teori konservatif, di mana teori ini lebih menekankan kepada kekuasaan dan penggunaannya. Nah, teori konflik konservatif ini beranggapan bahwa konflik ini muncul di antara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian. Nah, mereka yang memiliki kekuasaan ini akan mempengaruhi pembuatan keputusan, dan mereka juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. Hukum yang berlaku akan mengandung nilai-nilai kelas menengah. Nah, nilai-nilai kelompok yang dibentuk dalam hukum ini akan digunakan oleh kelompok yang bersangkutan. Pembuatan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuat hukum, dan mereka akan lebih dilindungi oleh hukum. Nah, teori konflik konservatif ini dikemukakan oleh G. Volt dan Austin Turk, yang menekankan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kelompok alamiah atau nature group dan berbagai kelompok kepentingan yang berlomba terhadap kelompok alamiah. Di antara kelompok itu akan terjadi konflik kepentingan. Akhirnya, Volt berpendapat bahwa bila kelompok minoritas kehilangan kekuasaan untuk mempengaruhi proses legislasi, tingkah laku mereka akan sering dikategorikan sebagai kejahatan. Nah, Turk juga mengemukakan bahwa kejahatan hanya diperoleh di dalam hukum pidana. Turk mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan hukum pidana. Menurut Turk, kejahatan merupakan status yang diperoleh terhadap penentang norma yang diterima sebagai norma sosial. Nah, selanjutnya ada teori konflik radikal. Nah, tokoh-tokohnya adalah Ken Bliss, Queenie, dan Karl Marx. Menurut Karl Marx, konflik dalam masyarakat ini disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber yang langka dan secara historis tidak terdapat kesamaan dalam penyebaran sumber-sumber tersebut, khususnya mengenai kekuasaan. Adanya ketidaksamaan ini
akan menimbulkan konflik di antara mereka yang mempunyai kekuasaan dengan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan. Nah, di kalangan masyarakat industri contohnya, konflik ini akan timbul antara buruh dengan pemilik modal. Nah, kaum buruh akan mengembangkan prinsip perebutan atau struggle, dan mereka menganggap kedudukan sebagai pemilik modal dalam masyarakat merupakan kedudukan yang sangat menarik perhatian mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.